Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana urzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiba. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Innallaha bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Hadratal kiram wal muhtaram, yang saya hormati, semoga Allah muliakan para asatid wal asatidah, para sepuh, bini sepuh, bapak dan ibu, ikhwata iman, jamaah salat subuh. Mari sama-sama kita haturkan syukur, kita persembahkan puja dan puji untuk setiap karunia, kenikmatan demi kenikmatan dan takdir yang terus diperjalankan. Kendaraan sehat, afiat, dan ketetapan qada qadar Allah Subhanahu wa taala menjadi sababiyah dan wasilah kita berkumpul bermuwajah di rumah Allah ini. Dan alhamdulillah kita menunaikan kewajiban kita yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah wajib diibadahi dan kita dimampukan mengibadahinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada permohonan yang lebih utama melebihi permohonan seorang hamba agar ia dimampukan mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, atau agar ia dimampukan untuk memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kewajibannya. Sebagaimana kita dituntun untuk meminta, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kita diperintahkan Allah, fadkuruni, kata Allah, ingatlah aku. Maka kita minta, bantu aku ya Allah agar mampu mengingatmu. Ya, kita dituntut dalam Al-Quran tentang syukur. Washkuruli wala takfurun. Syukurlah kepadaku, kata Allah, jangan sekali-kali kufur. Maka kita meminta kepada Allah, wasyukrika, bantu aku ya Allah agar mampu menjadi hamba yang bersyukur. Kita diperintah Allah untuk beribadah bahkan sampai datang kematian. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah, sembahlah Allah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang al-yaqin. Yakin di situ diartikan kematian. Batas akhir dari mengibadahi Allah, taklif yang dituntut kepada kita seorang mukmin muslim, maka adalah ibadah. Dan kita meminta wa husni ibadatika, minta ditolong agar dimampukan untuk melakukan sebaik-baik ibadah. Maka permintaan terbaik adalah meminta agar mampu menunaikan hak-hak Allah yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Allah memberikannya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga dilimpahkan untuk manusia yang paling mulia, yang ia adalah tolak ukur kemuliaan, tolak ukur kebaikan. Ia adalah rekomendasi Allah agar kita mencontoh. Ia adalah uswatun hasanah. Lahir maupun batin, mau penciptaan fisik maupun juga akhlak.
baik itu kholqon wa khuluqon. Dalam berbagai levelnya dan dimensinya, ia adalah sosok yang mulia dan layak dijadikan panutan kita. Ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tindak tanduknya itu menjadi contoh yang kemudian kita selanjutnya ditugaskan mencari menemukan hikmah tentang apa yang dilakukannya. Satu saat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an itu mendatangi dan masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapati Nabi sedang tidur. Dan tidurnya Nabi yang kemudian kita jadikan sebagai pelajaran. Di situ ada hikmah. Bagaimana tidur Nabi? Apakah tengkurap? Apakah telungkup? Atau Nabi terlentang? Atau Nabi berbaring ke pinggir sebelah mana? Kanan dan kiri. Nah, ternyata Nabi tidurnya miring kanan. Dalam Syama'il Muhammadiyah juga diuraikan bagaimana Nabi itu tidur menggunakan bantal sering dengan menggunakan tangan. Bapak Ibu sekalian, kemudian kita sekarang mencari tahu apa kira-kira hikmah di balik apa yang dilakukan Nabi ma'udhifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ternyata kalau tidurnya tengkurap, resikonya apa? Tidurnya terlentang, bagaimana akibatnya? Dan kenapa Nabi tidurnya miring sebelah kanan? Itu kan ada hikmah, ya, kesehatan yang paling utama. Yang juga kita lihat di situ bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didapati ketika bangun dari tidurnya ada bekas dari alas, ya, tikar tempat Nabi tidur. Sampai sahabat Umar bertanya, ya Rasulullah, kenapa tidak ganti saja dengan alas atau tikar yang lembut begitu, pakai kasur? Apa jawaban Nabi? Mali wali dunia, apa urusanku dengan dunia? Sesungguhnya aku dengan dunia ibarat seorang yang melakukan perjalanan dengan kendaraan di sebuah terik panas yang menyengat, kemudian dia berteduh sejenak. Nah, kata-kata berteduh sejenak ini, dan kemudian dia melanjutkan perjalanan itu. Maka dunia bagiku hanyalah ibarat berteduh sejenak, sebentar saja. Jadi ada tujuan utama, tujuan akhir yaitu akhirat. Perjalanannya sangat panjang. Dunia hanya tempat aku berteduh sementara saja. Maka apa yang dilakukan Nabi adalah contoh, semua ada hikmahnya, dan siapapun yang mengikutinya, yang mendapatkan hikmah di baliknya, mereka adalah yang bahagia. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita awali tadarus kita dengan membacakan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah hari ini ada sebagian yang nanti berkaitan dengan pertanyaan pekan lalu, tapi saya coba menguraikan dalam satu uraian yang lebih luas, yakni tentang konsep rezeki dan cara mencarinya. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam banyak ayat. Salah satunya bisa Bapak dan Ibu lihat, ya, adalah Quran surah Al-Isra ayat ke-30. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman, sesungguhnya Tuhanmu itu adalah zat yang meluaskan dan menyempitkan rezeki kepada hamba yang dikehendaki. Jadi tentang rezeki, sekali-kali yakini dan tidak pernah berubah bahwa semuanya adalah bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang meluaskan dan menyempitkan rezeki adalah Allah. Penyedia, pemberi rezeki kehidupan adalah Allah. Tapi yang menarik juga di ayat yang tadi disebutkan ada kata yabsutu wa yaqdir. Allah meluaskan rezeki
dan kata-kata wa yaqdir, menyempitkan rezeki. Ini kalau di bulan Ramadan sering dibaca, Pak. Ayat ini dikaitkan dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Qadar itu artinya apa? Ya, bisa ketetapan takdir yang menentukan. Qadar itu juga diartikan sebagai kemuliaan. Qadar itu artinya juga sempit. Diambil dari ayat ini bahwa qadrun itu bukan hanya takdir dan mulia, tapi sempit, karena ayat mengatakan wa yaqdir, Allah menyempitkan. Kenapa malam Lailatul Qadar disebut malam yang sempit? Karena jumlah malaikat tidak terbilang Allah turunkan untuk menjadi bagian dari keberkahan malam yang dimuliakan. Mencari siapa di antara hamba-hamba Allah yang layak mendapatkan kemuliaan. Jadi qadar itu sempit. Allah meluaskan, menyempitkan rezeki. Allah memiliki sifat namanya Ar-Razzaq. Ya, Allah memiliki sifat yaitu zat yang memberi rezeki. Dan tidak ada satu makhluk pun yang hidup diciptakan Allah kecuali yang sudah ditetapkan jatah rezekinya. Ada hadis sahih tentang penciptaan manusia. Kita, Bapak Ibu sekalian, ternyata di usia 40 hari yang ketiga. 40 hari yang ketiga penciptaan manusia. Kan 40 hari pertama itu adalah setetes air mani yang berubah, ya, kemudian menjadi segumpal darah. Segumpal darah nanti berubah menjadi segumpal daging. Daging berubah menjadi janin. Nah gitu, itu 40 hari, 40 hari, 40 hari. Yang ketiga 40 hari itu berapa Pak? 120 hari. 40 hari yang ketiga, maka Allah tiupkan roh sehingga hidup. Ya. Kemudian Allah tetapkan beberapa perkara. Dan ternyata ketetapan pertama, bayi di dalam kandungan ibu di usia 4 bulan atau 120 hari adalah bikat birizkihi. Allah tetapkan rezekinya. Jadi ibu sampai hari ini kita dikasih setiap waktu, setiap hari, rezeki demi rezeki, ketetapannya sudah Allah nyatakan dalam hadis lewat lisan Nabi, itu berlangsung sejak 40 hari yang ketiga. Bikat birizkihi, Allah tetapkan rezekinya. Bahkan ditetapkan juga pada waktu itu tentang amalnya. Ditetapkan waktu itu adalah tentang bahagia dan tidaknya. Celaka atau bahagianya, Allah sudah tetapkan semua. Tentang rezeki. Nah, kemudian yang kedua, tentang rezeki ini definisinya apa? Banyak yang kita asosiasikan rezeki itu sama dengan uang. Betul ya Bu? Ya, rezeki di zaman sekarang seret Ustadz. Kok ada rezeki seret? Ya, karena rezeki diartikan apa? Diartikan uang. Zaman sekarang mahese, susah. Bahkan disebutkan zaman sekarang rezeki itu yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini seolah-olah benar, tapi bahaya, sesat, menyesatkan. Ya, satu, mengasosiasikan rezeki sebagai uang itu terlalu sempit. Dalam surah Nuh, ya, dalam surah Nuh Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian karena Dia Allah itu Maha Pengampun, kata Nabi Nuh. Kemudian kenapa Tuhan yang Maha Pengampun itu bagaimana? Maka innahu kana ghafara, dialah zat yang yursilis samaa, Dia menurunkan hujan, ya, dari langit, midroron, dengan hujan yang deras. Kemudian wayumdidkum, dan untuk kalian dilipat gandakan, diperbanyak bi amwalin, dengan istighfar itu Allah turunkan rezeki. Hujankah itu atau berupa yang lain, dan dilipat gandakan untuk kalian. Yumdidkum bi amwalin, harta berarti itu adalah rupiah, dolar itu adalah uang.
materi, yumdidkum bi amwal wa banin, tapi juga Allah nyatakan dengan istighfar engkau mendapatkan keturunan yang banyak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dijadikan untukmu itu kebun-kebun dan sungai-sungai. Ini tidak salah mengartikan rezeki diasosiasikan dengan uang, tidak, tapi terlalu sempit. Tidak masalah dan tidak salah, tapi terlalu sempit jika mengartikan hanya sekedar uang. Karena berapa banyak yang Bapak dan Ibu sekalian, yang kita melihat ada orang kalau uang itu disebut sebagai rezeki tidak salah, tapi bukan segala-galanya harus dinilai dengan uang. Ya, kalau ada seseorang uang itu rezeki dan rezeki menjadi sebab bahagia, maka tanpa uang tidak bahagia. Berapa banyak yang punya banyak uang tapi tidak bahagia? Berapa banyak yang sekarang mereka banyak uang, disebutnya beruang. Ya, walaupun dari mana beruang itu didapatkan, sampai ada yang buat apa candaan ya Pak. Fir'aun saja cuma 10 kilo tuh emasnya gitu ya. Di emas yang ada di Monas aja cuma 70 berapa? 2 gitu ya. Saya nggak tahu benar apa tidak. Nanti cek lagi Pak. Itu candaan saja. Tapi ada orang yang bisa mengumpulkan uang emas berapa? Nah kan rezeki itu Pak gitu ya. Tapi bahagia Pak? Ya ternyata tidak gitu. Berapa banyak yang tidak beruang tapi mereka bahagia. Indah saja, senang saja. Kalau rezeki itu jadi sebab bahagia dan itu diasosiasikan dengan uang, hanya yang beruang yang bahagia, yang tidak beruang tidak boleh bahagia. Oh enggak ternyata Pak. Bahkan mohon maaf, kalau rezeki diasosiasikan jauh lebih daripada uang, maka boleh kita terjemahkan sebagai ketenangan, boleh diartikan sebagai kedamaian, boleh diartikan hidup nyaman ya. Tapi juga ada yang tidak nyaman, tidak tenang dan tidak damai di sana. Aman itu jauh dari hadapan mereka. Contoh orang-orang anak-anak yang ada di Gaza. Tenang, boro-boro, jauh dari kedamaian. Makan, minum, ya mereka itu tersingkir dan disingkirkan dengan sengaja. Ya. Tetapi kenapa mereka bisa senyum bahagia? Mereka bisa ketawa-ketawa, bercanda, ada yang sampai bercanda main bola segala. Karena rezeki bukan hanya itu. Ya, Allah menitipkan iman dan itu adalah rezeki yang paling besar. Ketika orang beriman, ya Bapak Ibu sekalian, kita melihat contoh begini. Orang beriman itu menjadi mudah ringan ujian. Seseorang ketika Allah titipkan iman, maka ujian itu atau bahkan musibah itu menjadi sebuah kenikmatan. Berapa banyak yang mereka justru dengan ujian, kesulitan demi kesulitan merasakan keafiatan. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas rezeki itu sesuatu yang Allah berikan kepada kita berupa apapun yang Allah berikan dan kita menikmatinya insya Allah. Bapak Ibu sekalian, tentang rezeki umumnya, maka kita juga tidak menyalahkan tadi diasosiasikan dengan materi, dan tentang materi itu kita melakukan sebuah ikhtiar. Ya, ikhtiar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil berikhtiar. Kalau Nabi mau, maka Nabi jadilah anak yang dirawat oleh sang paman. Ya, sejak usia berapa? Nabi itu ditinggal ayah dalam kandungan, ditinggal oleh ibunda di usia 5, ditinggal oleh kakek di usia 8. Sehingga 0 tahun itu sudah dirawat oleh ibu angkat atau ibu susu, namanya siapa? Halimatus Sa'diyah. Setelah kurang lebih 4 tahun dikembalikan kepada sang ibu karena Nabi pernah mendapati pembelahan dada ya oleh malaikat Jibril dan Mikail. Dibelah dadanya Nabi ketika ada di kampungnya Bani Sa'ad. Halimatus Sa'diyah, saudara sesusuannya, melihat dan menyaksikan sehingga dilaporkan kepada ayah ibunya karena khawatir Nabi dicelakakan. Ya, ada yang mencelakai, maka dikembalikan. Takut Pak, tanggung jawab anak orang. Dikembalikanlah kepada ibundanya. Dalam rawatan ibunda, kurang lebih 1 tahun lamanya, ibundanya kemudian wafat dan dimakamkan di mana? Abwa.
Jadi Bapak Ibu sekalian dimakamkan di Abwa itu pulang dari Madinah selepas berkunjung berziarah ke makam ayah, selepas berkunjung kepada sahabat, kerabat, karib, ayahanda yang ada di Madinah. Karena Abdul Muthalib kakeknya Nabi memang asli Madinah. Sebetulnya orang Madinah. Nah, didatangkan ke Mekah. Bapak Ibu sekalian, dirawat selanjutnya oleh sang kakek selama 3 tahun, 8 tahun usia Nabi dirawat oleh pamannya, yaitu Abu Talib. Kalau mau anak yatim ini jadi beban paman, dirawat dan biarkanlah dia hidup. Tapi tidak. Nabi sejak 8 tahun itu sudah berikhtiar. Ya, dengan cara apa? Menjadi penggembala dan mendapatkan upah. Ya, disebutkan dalam beberapa riwayat itu Nabi mendapatkan upah dengan segenggam kurma. Tapi jujurnya Nabi sejak kecil ketika kurma itu diberikan sebagaimana akad segenggam, ada yang keluar dari genggaman, apalagi jatuh, Nabi tidak berani mengambilnya. Kalau kita mungkin bisa melebar-lebar biar lebih banyak. Ya, genggaman itu bisa gimana caranya biar lebih banyak dapat, tapi kalau Nabi, saya hanya berjanji untuk mendapatkannya segini saja. Maka yang keluar dari genggaman apalagi yang jatuh, Nabi tidak mengambilnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah juga yang berkaitan dengan ayat wajadaka dhalan fahada. Nabi itu pernah sesat, bukan sesat artinya jauh dari hidayah, ya. Wong Nabi adalah pembawa hidayah, tetapi sesat dalam arti Nabi pernah sesat dalam menggembala, ya, jalannya lupa gitu. Fahada, Allah berikan petunjuk kembali agar Nabi kembali bersama dengan gembalaannya. Ya, Nabi berikhtiar menjadi seorang pedagang sampai Nabi dikenal sebagai pedagang yang sukses dan akhirnya dinikahi oleh Khadijah, Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang ia juga partner bisnisnya. Ada kongsi, ya, ada musyarakah di situ. Bisnis, Pak. Ada mudharabah, ada musyarakah. Kalau mudharabah satu sahibul mal, satu lagi pekerja. Kalau musyarakah bisa dua-duanya memiliki modal, ya, tetapi bergabung modalnya. Nabi bekerja sama, ya, dengan Sayyidah Khadijah. Maka Nabi pun berikhtiar. Ya, ikhtiar itulah nilai. Ya, kewajiban kita melakukan ikhtiar. Saya, Bapak Ibu sekalian, dikasih buku. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang dari Telkom, Pak Agus yang tinggal di Geria Caraka, ngasih saya buku. Ya, bukunya itu 4 yang bekerja lillah, bekerja Allah, yang warna merah itu. Ya, dan ternyata tulisan-tulisannya para asatid, ya. Ya, dalam ceramah-ceramah di masjid apa kalau bisa. Ya, dan itu salah satunya tulisan Ustadz Ahum, Ahmad Humaidi. Di tulisan Ustadz Ahum itu, dan sekarang atau saya kemudian mencari tahu, oh iya, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kurang lebih isinya begini. Di antara dosa, Bapak Ibu, ada dosa yang tidak diampunkan oleh Allah melalui sholat. Dosa ini nggak diampunkan dengan haji bahkan. Ya, Bapak Ibu, istighfar sholat haji kita nggak jadi sabab ampunan. Saum kita nggak bisa mengampunkan dosa yang satu ini. Dosa yang satu ini hanya Allah berikan atas rasa lelah seorang yang mencari nafkah. Kan mengambil rezeki itu, Pak. Itu ikhtiar namanya. Jadi ikhtiar itu dinilai oleh Allah dan Rasulnya, ya, sebagai satu hal yang bukan hanya dimensi lahiriah, bekerja itu, usaha itu, apa namanya, mendapatkan rezeki itu adalah kewajiban saja. Tetapi juga di situ ada nilai-nilai yang ternyata Allah janjikan. Ada dosa yang tidak diampunkan oleh Allah kecuali dengan seseorang. Apakah itu ayah? Apakah seorang anak yang menanggung urusan orang tua? Termasuk anak perempuan. Ada yang nelpon saya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau berbeda. Ternyata dari Jakarta. Seorang ibu suaranya. Singkatnya, Ustaz, mohon maaf, kami sedang melakukan penggalangan, bukan dana, tapi suara. Untuk apa, Bu? Ya, untuk juga meminta Ustaz menyampaikan kepada jamaah pengajiannya. Tentang apa? Tentang seharusnya seorang anak, seorang perempuan itu di rumah, itu kita gugat.
Perempuan itu harusnya di rumah saja, itu kita gugat ya. Saya bilang saya nggak paham ini ceritanya apa. Kan sekarang banyak katanya ustadz-ustadz, kiai-kiai, atau kajian-kajian yang mengarahkan agar perempuan itu di rumah saja. Kita gugat gitu. Artinya apa? Artinya ini tidak benar. Ini mendiskreditkan kaum wanita. Ya. Kaum perempuan itu harusnya sama dengan laki-laki. Perempuan juga punya hak yang sama, bahkan bisa menjadi pemimpin. Ya. Mau itu di perusahaan pada level tertentu, bahkan sampai sebagai direkturnya. Di negara juga banyak, ada yang khusus untuk kaum wanita, menteri misalnya, anggota dewan misalnya, bahkan presiden. Gitu ya. Saya bilang sebentar-sebentar, ini kenapa? Ya karena tadi, mari kita sama-sama bantu, sampaikan kepada masyarakat, kepada jamaah ngaji khususnya, karena Ustadz katanya suka ngaji sama ibu-ibu. Ya. Sampaikan kepada ibu-ibu, bahwa ibu-ibu jangan dengar. Kita gugat, bahwa ibu boleh bekerja, ibu boleh keluar rumah. Sebentar, Bu. Mohon maaf kalau saya berbeda dengan ibu, saya bilang. Karena yang saya baca juga dalam Quran sama. Waqorna fi buyutikunna. Bu, kata Quran, diam di rumah saja ya. Gitu. Sebaik-baiknya ibu di rumah saja. Karena ibu itu, wanita itu mahal dan barang pecah. Sudah sengaja bukan didiskreditkan, dihinakan, bukan direndahkan, tetapi justru ingin disimpan pada tempat yang lebih mulia, biar tidak usah keringetan, biar bapak saja yang berjibaku di kemacetan, biar bapak saja yang nanti itu mungkin bisa ada benturan demi benturan, atau biar ibu yang dianggap lemah, kaum wanita ini tidak dilemahkan dan tidak dijadikan sebagai objek oleh laki-laki yang zalim. Udah Bu, di rumah saja, kata Quran loh Bu, gitu. Yang bilang di rumah saja siapa? Jadi saya bilang, maaf Bu, kalau yang saya baca, yang bilang di rumah saja memang bukan ustadz, bukan kiai, bukan LSM kelompok tertentu. Yang bilang di rumah saja siapa? Kata Qurannya, waqorna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Jangan di rumah saja Bu, bagusnya begitu. Tapi boleh apa tidak kalau perempuan keluar rumah mencari rezeki? Nah, itu kan pertanyaannya. Ya, kita lihat bagaimana satu saat Nabi Musa alaihissalam yang disebutkan ia lari dari Mesir dan tibalah di mana? Di Madian. Bertemu dengan dua orang gadis yang menggembala. Ya, ternyata gadis itu siapa? Anak Nabi Syuaib. Gembala itu artinya kerja ya Pak. Zaman sekarang mungkin gembala itu mana ada anak gembala gitu ya. Zaman dulu kan memang pekerjaannya begitu. Merah susu gitu ya, mungkin dagingnya, susunya, bulu dan lain-lain dari domba-domba. Maka bekerja pada saat itu adalah menggembala diantaranya. Nabi juga sama, menggembala, dan tidak ada nabi kecuali pernah menjadi seorang penggembala. Menggembala domba, tapi dua perempuan, padahal umumnya laki-laki. Dan itu dua anak Nabi Syuaib. Sampai Nabi Musa itu menolong ya dua perempuan tadi. Setelah sebelumnya bertanya, kenapa bekerja? Bukankah kalian perempuan di rumah saja? Sama. Zaman Nabi Musa sudah bilang perempuan di rumah saja. Kenapa kau bekerja? Nah, ini tentang pengecualian bolehnya kerja dan alasannya apa. Apa katanya Bu? Bapakku sudah tua. Yang jadi pencari nafkah, yang bertanggung jawab untuk menghidupi keluarga dengan nafkah itu siapa? Ya orang tua, ayah. Betul ya? Seorang ayah atau seorang suami, atau kalau nggak ada anak laki, di situ tanggung jawab laki-laki semua. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi ketika sang pencari nafkah rijal itu pincang, rijal itu kan kaki Pak. Jadi yang disebut laki-laki belum tentu, mohon maaf, yang disebut laki-laki belum tentu lelaki. Jadi ada laki-laki, ada lelaki. Bapak laki-laki atau lelaki? Kalau laki-laki adalah lawan perempuan, yaitu jenis kelamin. Tapi kalau lelaki itu adalah sifat. Diambil dari kata rojul. Ya, rijlun sama dengan rojulun. Dia, rijal itu seorang laki-laki, artinya lelaki yang menjadi kaki. Ya, sama akar katanya dengan kaki. Kenapa? Kaki itu menanggung beban dan bisa berjalan dengan jauh. Ya, kuat atau tidaknya kaki yang menentukan Bapak bisa jalan
jauh dan menanggung beban. Itulah lelaki. Dan tapi kadang-kadang peran itu bisa digantikan walaupun perempuan tapi lelaki. Perempuan tapi lelaki pada posisi yang tadi. Perempuan mengganti peran laki-laki. Dia lelaki walaupun perempuan. Mencari nafkah. Dua anak Nabi Su'aib mencari nafkah. Menggantikan siapa? Bapak saya sudah sepuh, nggak bisa mencari nafkah dan mengembalakan domba-domba lagi, sehingga saya seorang perempuan, dua orang perempuan kakak adik itu kerja. Nah, tetapi konsepnya tentang kerja, ikhtiar mencari rezeki adalah satu kewajiban dan hasil adalah milik Allah, tetapi tentang hal itu diatur kaidah-kaidahnya. Artinya perempuan boleh bekerja. Kalau saya termasuk yang membolehkan, tapi dengan syarat. Dengan syarat, jadi ibu jangan model gini, mohon maaf, kakak harus bekerja ya. Para anak perempuan. Perempuan itu nanti tugasnya apakah bekerja atau nanti menjadi istri yang solihah, ibu yang solihah di rumah. Sebetulnya kalau mau, yang paling utama di rumah lebih istimewa, lebih baik. Ia yang akan menjadi sekolah bagi anak-anaknya. Al-ummu madrasatul ula wal abu mudiruha. Biar bapaknya, suaminya nanti yang bekerja sebagai lelaki. Tapi kalau pada saat tertentu dibutuhkan, maka silakan. Asal tidak mengabaikan ya. Mengabaikan apa? Kewajiban-kewajibannya yang menjadi hak-hak suaminya, kewajiban ibu yang menjadi hak anak-anaknya. Itu nanti pada mungkin bab tertentu lah, khusus untuk fikih keluarga. Tapi yang saya mau garis bawahi tentang ikhtiar mencari rezeki, itu kita lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka pada kesempatan ini saya mencoba mengambil sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diuraikan dalam kitab Tambihul Ghafilin. Ya, ini bab tentang rezeki yang haram sebetulnya. Jadi ada bab tentang rezeki yang kita jauhkan, yaitu rezeki yang haram. Ya, ada hadis Nabi Pak Bu tentang mencari rezeki. Nanti saya ingin juga mengaitkan dengan PR yang waktu itu Pak Haji tanyakan ya. Saya tidak sempat menjawabnya. Satu, Nabi mengatakan begini, man aroda, siapa seseorang, man aroda ayyakuna rizquhu thayyiban. Seseorang di antara kita semua yang menginginkan rezekinya rezeki yang baik. Rezeki yang baik itu belum dan tidak perlu diartikan banyak ya Bu. Karena tadi disampaikan berapa banyak yang banyak rezekinya tapi merasa tidak baik. Jadi rezeki yang baik itu mungkin caranya yang mudah. Ya, punten Pak Bu, kalau ada keluarga yang jauh mendapat pekerjaan di tempat yang jauh, itu ya sudah memang takdir Allah atau pilihan kita. Karena ada tetangga yang bekerja di mana Pak sekarang? Anak saya kemarin sih di Freeport. Sekarang sudah pindah Ustaz ke Kongo. Ya, memang jauh-jauh. Ya. Entah rezekinya di bidang apa, karena memang dari pertambangan perminyakan gitu. Ya, maka itulah caranya. Itu pilihan. Tapi kalau boleh rujuk kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara kebahagiaan itu ketika rezeki ada di mana? Di depan mata kita atau di kota tempat kita tinggal. Di mana kita ada, di situ rezeki kita. Kumpul dengan keluarga, qurrata a'yun. Tapi kan kembali saya sampaikan itu pilihan, ya, pilihan. Dan di antara kenikmatan kebahagiaan itu ya ketika rezekinya ada di depan mata lah, kira-kira begitu. Dekat. Nah, tapi pilihan. Bapak Ibu sekalian, siapa yang ingin baik kasabnya, rezekinya, maka Nabi sampaikan alaihi ayyahfadhu khamsata asya, maka baginya harus menjaga 5 perkara. Ya, rezekinya kalau boleh kita sebutkan pasti halal. Ya, caranya mudah. Karena ada yang Bu, caranya juga terhormat. Ya, dan kemudian mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Rezekinya itu rezeki yang menghantarkan atau menggiring kita untuk taat. Bukan rezeki yang menghalangi kita dari kebaikan dan ibadah. Kalau bisa begitu. Boleh nggak kita minta banyak? Ya boleh saja.
Nabi Sulaiman alaihissalam mintanya banyak. Apa permintaannya? Nah, kerajaan. Bukan hanya kerajaan, tapi apa? La yang bagi ya, li ahadim min ba'di. Ingin rezekinya kerajaan, kekuasaan, tentu saja di dalamnya ada harta. Tetapi apa? Yang tidak akan engkau berikan kepada orang setelah saya. Tidak ada yang layak mendapatkannya. Pengen jadi apa? Yang paling kaya. Boleh dong, minta rezeki yang banyak, minta yang banyak silahkan. Ya, tapi pertanggungjawaban juga nanti kita pikirkan. Jangan sampai asal banyak kumangke. Ya, karena disebutkan dalam kitab Nasuihul Ibad ini kalamnya kalau tidak salah Imam Sayyidina Ali atau Sayyidina Utsman, mohon maaf nanti koreksi lagi Pak. Ternyata la khairu fi malin, tidak ada kebaikan dalam harta Bapak Ibu, la sakhawata fi. Kalau ada harta banyak berlimpah di tangan kita, tapi Allah tidak sertakan sakhawah. Sakhawah itu apa? Kedermawanan. Hartanya banyak tapi pelit, baik apa tidak? Meskipun hartanya halal dan akhirnya banyak, kaya raya dia, tapi pelit, apalagi kalau haram. Itu la khairu fi malin la sakhawata fi. Tidak ada kebaikan dalam harta yang berlimpah di tangan kita, tapi Allah tidak sisipkan atau kita tidak minta kedermawanan. Ya, karena jatuhnya kita dari seorang hamba Allah yang pelit. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam hadis ini disebutkan 5 perkara yang harus dijaga oleh seseorang ketika dia menginginkan rezekinya, rezeki yang baik. Yang pertama, awaluha alla yuakhira syai'an min faraidillahi ta'ala li ajlil kasbi wala yudkhilan naqsu fiha. Bab rezeki, karena sudah yakin ya itu sebuah ikhtiar dan jaminannya adalah Allah, maka Bapak Ibu sekalian, pertama agar baik rezekinya, jangan sekali-kali sampai meninggalkan atau paling tidak mengurangi kewajiban kita. Ada orang yang demi li'ajlil kasbi mendapatkan rezekinya, ikhtiar atau usahanya, tetapi dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan pada dirinya. Ada yang sampai meninggalkan sholat karena sedang marema. Betul ya? Ada orang yang lagi marema, tutup toko sebentar lagi, akhirnya nakso, kurang kewajibannya. Dia lakukan di akhir waktu yang ditetapkan. Lalailah dia, maka layak disebutkan wailun lil musallin, tentang sholat. Itu sekali-kali tidak, jangan pernah dengan rezeki yang jadi sebab sedang dicari, tapi kewajiban ditinggalkan atau dikurangi saja pun tidak boleh. Kewajiban diantaranya sholat. Termasuk, mohon maaf, kalaupun kita berikhtiar, kalau bisa mengaji jangan ditinggalkan. Ngaji kewajiban atau bukan? Apalagi kalau kita ngaji khusus misalnya tentang muamalah maliyah. Sampai kita pernah uraikan perkataan sahabat Umar bin Khattab, haram hukumnya seseorang masuk ke pasar, dilarang masuk ke pasar. Artinya tidak boleh jual beli, tidak boleh bisnis, sewa menyewa kah itu, dan lain-lain dalam urusan harta. Kenapa? Kalau dia tidak paham tentang ilmu tentang halal haram dalam usaha. Ya, ilmu disebut dengan fikih muamalah kalau sekarang. Nggak paham tentang halal haram, nggak boleh. Ya, nggak boleh sama sekali seseorang menjual beli tapi dia tidak paham ilmunya. Ya. Bapak Ibu sekalian, maka saya atau pribadi ini menuntut diri. Kasab makasab, ikhtiar ma ikhtiar, bekerja ma bekerja. Tapi kewajiban-kewajiban jangan ditinggalkan. Termasuk apa? Termasuk ngaji. Karena ngaji adalah bagian dari pengabdian kewajiban kita. Menuntut ilmu adalah wajib. Nah, salah satunya karena ketidaktahuan tentang ilmu, berapa banyak yang jatuhnya kepada haram. Di pekan lalu ada pertanyaan. Haji sampaikan bagaimana hukumnya menjual belikan barang, atau mungkin nanti ada jasa, ya, tapi barang umumnya yang dikaitkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh dengan 2 harga, betul-betul? Kalau tidak salah begitu. Ya, waktu itu saya buru-buru mau segera pulang karena ada saudara ya yang juga
Janjinya mau pulang subuh gitu tadinya. Saya bilang sebentar, tahan dulu, saya ngaji dulu. Ya. Bapak Ibu sekalian, ada hadis Nabi. Nah, nanti koreksi Pak Haji bunyinya ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi bai'ataini, ya, an bai'ataini fi bai'atin kalau tidak salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk berjual beli di situ, menjual belikan barang, tetapi dua harga dalam satu akad, gitu ya. Contoh yang konkretnya, saya jual handphone saya ya kepada Bapak. Ya, Bapak bilang, mau sih Ustadz, saya beli. Berapa harganya? Kalau Bapak bayar sekarang 2 juta. Gitu ya. Tapi kalau Bapak cicil 3 juta. Itu kan? Berarti jual beli cash dengan jual beli kredit. Bagaimana hukumnya? Boleh apa tidak, Bu? Itu kan pertanyaannya gitu ya. Jual beli dua harga tuh. Satu, kalau cash 2 juta, kalau kredit 3 juta. Dua harga dong, satu barang yang sama tapi dua harga. Boleh apa tidak? Kan ada jual beli kredit kita ya. Ya, disebutnya bisamanin ajil gitu. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Boleh apa tidak? Hadisnya mengatakan tidak boleh. Dalam satu waktu barang yang sama, tidak boleh dua harga, kata hadisnya. Bagaimana Bu? Pak? Boleh apa tidak? Oh, di diskon lagi ya. Berarti Ibu modis namanya. Modal diskon. Gitu ya. Boleh apa tidak? Nah, ini boleh dan tidaknya lihat praktik atau kondisinya. Hukum itu kan ada ilatnya. Ya, apa ilat hadis ini? Ternyata Bapak Ibu sekalian, ilat hadis ini adalah tentang ketidakjelasan atau ada seperti goror. Ketidakjelasannya di mana tentang harga. Kalau begini, saya yang dilarang tuh begini Pak. Saya jual handphone ini kepada Bapak. Kata Bapak, boleh Ustaz, berapa harganya? Kalau Bapak beli sekarang 2 juta, ya harganya cash ya. Kalau enggak, ditunda 1 bulan 3 juta. Akhirnya Bapak bawa pulang. Bawa pulang. Sudah pisah dari majelis akad. Jelas nggak harganya? Deal nggak Bu? Boleh ya, saya bawa pulang ya. Tapi harga yang mana? Nah, kalau harga yang mana yang belum disepakati, kemudian Bapak sudah bawa pulang dan nikmati handphone itu, akhirnya minggu depan saya telepon kan, Pak, gimana handphonenya? Ya, cash enggak? Kredit juga belum tentu. Nah, ini yang diharamkan dalam hadis tadi. Jadi hadis tadi itu diambil maknanya bahwa maksud dari hadis tadi adalah dua harga yang belum disepakati. Ya, jual beli real deal, jual belinya, barangnya ada, akadnya jual beli, ya, ada penyerahan barang, tapi tentang harga belum jelas. Ini Bapak teh mau cash atau mau? Nah, itu ketika sudah diambil dan dibawa pulang misalnya, barang itu tanpa ada kejelasan, Bapak teh sebentar, ini cash, dengan ada ketetapan, kejelasan, kesepakatan harga, itu yang disebut dengan dua harga. Tapi kalau sudah dijelaskan, mau cash 2 juta, kalau kredit 3 juta. Ya udahlah, saya kredit aja ya, belum punya uang sekarang. Nanti saya bayarnya 3 bulanan, 1 juta sebulan. Boleh apa tidak, Bu? Yang ini boleh. Itu yang dimaksudkan oleh hadis ini. Nah, yang kedua, hadis ini sama hadisnya, tapi memaknainya begini, Pak, Bu. Dan ini jadi haram. Pak, saya jual handphone saya 2 juta. Tapi saya beli handphone Bapak, ada tapinya, Pak. Sok, saya cerahkan handphone saya 2 juta. Atau kalau bukan handphone, rumah dan kendaraan. Pak, saya jual rumah saya 200 juta kepada Bapak. Dan Bapak jual kendaraan Bapak 100 juta. Itu kesepakatan dengan apa? Syarat. Jual beli, Pak. Tapi itu jadi dua akad. Yang tadi kan dua harga. Ini apa? Satu, Bapak beli. Yang kedua, saya jual. Bapak jual rumah, saya beli mobil. Sok, tapi ada tapi itu syarat. Dan ini yang menjadi sabab dua harga. Atau mohon maaf, dalam hari ini artinya dua akad. Mengartikannya begitu. Yang kedua itu ada mengartikan sebagai dua akad.
ya, 2 transaksi, padahal dalam satu waktu yang sama. Nah, jadi hadis yang disampaikan di pekan lalu, hukumnya bagaimana? Tergantung kondisinya. Kalau kondisinya mengatakan harganya ini cash 2 juta, kalau kredit 3 juta, dan sepakat saya kredit aja 3 juta, halal, jumhur ulama. Ya, tapi kalau mengatakan eh, ini cash sekian, ini kredit sekian, dan kemudian diambil barang tanpa ada penetapan yang mana yang diambilnya, itu yang disebut dalam hadis. Nah, Rasul melarang seseorang menjual berikan barang ya dengan 2 harga dalam satu akad jual beli. Kok 2 harganya gitu? Itu yang dimaksudkan hadis adalah ketika dia tidak ada kepastian, nggak memilih mana yang diambil, tiba-tiba sudah pergi seolah-olah sudah selesai. Akhirnya kan ini yang mana yang jelasnya? Bisi begitu nggak boleh. Baik, tentang rezeki saya punya waktu 5 menit lagi. Ada 5 ya. Yang pertama, memastikan, kata Nabi, jangan sekali-kali meninggalkan kewajiban demi rezeki yang sedang diikhtiarkan. Ya kalau akhirnya meninggalkan kewajiban, kalau akhirnya rezekinya tidak berkah, banyak sih tapi berantakan rumah tangganya, banyak sih tapi anaknya bermasalah, banyak sih tapi nggak ada ketenangan di rumah kita. Nah, itu boleh jadi karena ada kewajiban yang ditinggalkan. 2, alayu dia ahadan min khalqillahi ta'ala li aqlil kasbi. Yang kedua, sekali-kali jangan pernah menyakiti, zolim kepada seseorang dalam hal urusan mencari rezeki. Ya bisa lewat nipu misalnya, ya bisa mengambil hak, ya, mengambil milik tanpa hak misalnya, mengurangi timbangan misalnya. Ya, banyaklah hal-hal yang kita pernah sampaikan, jual beli yang terlarang, gitu ya. Ya, jual beli yang dilarang. Di Quran juga disebutkan, ya, wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu al-nasiyas. Nah, itu ayat yang menyatakan orang-orang yang juga celaka itu yang bisnis tapi zolim, menyakiti orang. Ya, bisnis menyakiti orang. Termasuk mungkin Bapak Ibu pernah kita bahas atau pernah kita dengar istilah apa? Tadlis. Tadlis itu apa, Pak? Tadlis namanya. Tadlis itu artinya memanfaatkan ketidaktahuan. Ya, saya tidak tahu saya tentang elektronik misalnya. Datanglah ke toko elektronik, Pak, ini harganya berapa? Akhirnya dia tahu, ini orang awam nih. Di apa? Dicekek gitu ya. Harganya, wah ini Pak barang bagus, pada orang semua tahu ini barang biasa, dilipat gandakan. Jadi kan ada yang nanya, berapa sih jumlah persentase keuntungan yang layak untuk diambil seorang pedagang? Itu Pak, saya lagi bimbing skripsi gitu. Nah, pertanyaan dari penguji kepada anak yang saya bimbing itu, berapa persentase keuntungan yang layak bagi seorang yang menjual barang atau jasa? Berapa Bu? 30% gitu? 100% begitu? Ya, kan kaidahnya itu ternyata hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah mencintai orang yang samahah. Samahah itu apa? Toleran. Ya, dia toleran. Toleran ketika apa? Toleran ketika menjual, toleran ketika membeli. Toleran itu artinya ya tadi tidak apa? Tidak mencekik, tidak memberatkan. Kalau dia mencari keuntungan yang wajar. Boleh nggak keuntungan 100, 200, 300% saja? Ya boleh saja. Tapi kalau itu mencekik, memberatkan, apalagi seseorang dalam kebutuhan tertentu. Atau yang kedua, kalau itu dimanfaatkan gara-gara tadlis, ketidaktahuan orang yang membeli barang, kita ini sama orang awam nih, kita lipat gandakan saja karena ketidaktahuan sudah ketebak sama orang yang paham di dunianya, maka itu zalim. Ya. Jadi sebaik-baik penjual adalah yang bisa ditawar. Sebaik-baik pembeli yang bukan pintar nawar. Ya, jadi ibu baik, pintar, nawar, hebat? Oh enggak hebat-hebat ting, Pak. Ya, ada kondisinya ibu nawar baik, ya, tapi lihat jangan sampai putus urat malu kita. Nah, yang jualnya ya udah aku sama ibu. Jangan, ya, nawar hak kita. Tetapi kan di situ ada ihsan, berbuat baik. Jangan-jangan si bapak ini jual barang ini demi
kebutuhan keluarga yang belum tercukupi gitu ya. Kita ke mall aja nggak pernah bayar, nggak pernah nawar. Ada ibu yang nawar di mall gitu. Ya, jangankan mall gitu, toko saja kemarin saya beli sepatu anak, nggak bisa Pak, harga pas. Ya, kalau beli seragam ada dari 339.000. Beli seragam Pak, anak saya kan ke pondok, kelas 3, udah kecil-kecil bajunya. Saya ke toko pakaian tuh. Totalnya berapa? Celana, baju 2, 339 Pak. Saya bilang, kok mahal? Oh iya Pak. Terus nawar boleh? Boleh. Berapa nawarnya? Ya boleh nggak 300? Oh nggak bisa Pak. Jadi berapa atuh? 330 aja. Turun berapa? Turun 9.000. Gitu ya. Boleh nawar, boleh. Tapi nawar juga jangan habis-habisan. Yang jual juga jangan, ya jangan sampai rugi. Jangan juga memanfaatkan, disebut tadlis. Nah kembali, jangan menyakiti intinya. Kalau mencari rezeki, jangan sampai menyakiti. Yang ketiga, asalisu ayyuksida bikasbihi isti'fafan li nafsihi wa iyali wa la yaksida bihil jam'a wal kasrah. Ya. Ketika kita bekerja, ada yang usaha gitu ya, ada yang menjadi karyawan, ada yang menjadi investor gitu ya, macam-macam. Tapi tujuannya, apa sih tujuannya kita berikhtiar? Sebetulnya kalau kita ibaratkan dalam hadis Nabi, kalau makan tujuannya apa Bu? Kenyang, enak, atau bisa dipoto? Karena zaman sekarang kan makan itu hubungannya dengan apa? Selfie. Ya, meskipun ngantri, asal bisa dipoto, mau gitu ya. Bapak Ibu sekalian, ternyata Nabi mengatakan kalau makan itu urusannya apa? Asal tegak, tulang punggung ya, tulang belakang kita bisa tegak berdiri sudah cukup. Kenyang itu belakangan, enak itu ya kita rasa syukur saja. Karena Bapak makan pakai rendang, pikirannya pakai pindang nggak enak. Ya, di depan kita rendang, tapi dalam otak kita pengen pindang, enak nggak Pak? Nggak enak, yakin saya Pak. Karena yang ingin dimakannya pindang, kok adanya rendang. Itu pasti beda rasa. Itu kan rasa syukur, ya qanaah, menerima apa yang ada. Nah, jadi yang tentang makan aja, tolak ukurnya apa? Tegak berdiri tulang punggung kita. Jadi tenaga, itu. Masalah enak, masalah tempat. Ya, kan kadang-kadang enak dengan siapa. Beda lagi ya, enak dengan siapa dulu makannya. Atau di mana dulu. Tapi Nabi nggak menganjurkan begitu. Ya. Itu hakikat atau esensinya. Termasuk juga esensi berikhtiar mencari rezeki. Apa esensinya? Ternyata hadis ini mengatakan isti'fafan li nafsihi wa iyali, yaitu tetap terjaganya kehormatan, harga diri, dirinya dan keluarganya, agar tidak meminta-minta, apalagi jadi beban orang lain. Cukup itu saja. Selebihnya bonus. Yang penting tercukupi kebutuhan, tidak meminta-minta, apalagi jadi beban buat orang lain. Wala yaksida, dan tidak sekali-kali berniat. Untuk apa? Al-jam' awal kasrota. Untuk mengumpul dan memperbanyak harta. Ya, kalau niat ngumpul-ngumpul nggak bakal terkumpul dan puas dengan kumpulan-kumpulannya. Ya, disimpan di brankas, nggak cukup bikin brankas lagi. Ya, di koper nggak muat, di lemari gitu. Ya, coba kalau punya uang segitu, ibu mau apa? Bingung juga saya, Pak. Saya, level saya, kalau ibu bapak beda pastinya. Level saya mah sederhana. Saya punya uang segitu buat apa? Ya mau coba Bu. Bingung juga. Kalau saya nggak kepikiran punya uang segitu buat apa ya? Ayo sekarang beli rumah, ditinggali nggak Pak? Rumah ya Pak, saya tinggal di rumah mertua saya. Itu ngepelnya males, jarang, koream, bebersih, Masya Allah gitu. Udah berantakan segala macam. Ini punya rumah 3, diisi apa tidak? Tidak juga. Walaupun saya ke Gontor Pak, di mungkin 4 tahun yang lalu. Ada Profesor Munzir Cup. Saya ikut semacam apa ya? Semacam pelatihan gitu di Gontor 3 hari kurang lebih. Oh, anak Gontor itu anak-anak adabnya luar biasa. Saya disambut di stasiun sampai anak santri mereka sudah ditugaskan. Ini ada namanya peserta namanya Pak Nur Jamil. Datang jam sekian, dikonfirmasi. Betul Pak. Itu koper saya dibawakan. Kemudian
kendaraan disiapkan. Itu anak santri yang menyiapkan. Saya ikut pelatihan di Gontor. Yang menjadi pematerinya Prof. Munzir Kap dari Turki. Nah, cerita tentang wakaf. Ternyata sekarang, kata beliau ya Pak, di Turki, termasuk juga di Amerika, beberapa bagian negaranya. Itu kalau orang punya rumah 2, 3, atau lebih gitu ya, itu nggak lagi disewa-sewa. Gitu. Mereka sudah tahu konsep yang mungkin jauh lebih maslahat bagi mereka dan lebih menenangkan. Nggak disewakan rumah mereka. Mereka bilang, udah rezeki ada nggak buat makan? Cukup begitu? Ya, ada, cukup ya, cukup. Akhirnya apa? Rumah yang kedua, ketiganya itu diwakafkan. Walaupun bukan diwakafkan ada yang selamanya, ya, ada yang wakaf sementara, wakaf ya 10 tahunan. Digunakan untuk apa? Untuk sosial. Ya, digunakan untuk panti, untuk ngaji, pokoknya atau untuk masjid. Masjid silakan rumah saya wakafkan tapi 10 tahunan. Silakan mau disewakan sama masjid juga boleh, jadi uang kan? Uangnya kemana? Uangnya ke masjid. Ada yang begitu. Itu Prof. Munzir Kap yang cerita. Ya, karena itu Bapak Ibu, tentang kasroh, memperbanyak ngumpul-ngumpul ini bermasalah. Quran mengatakan wailul likulli humazatil alladzi jama'a amalan wa addada. Ibu Bapak, satu saat Anas bin Malik meriwayatkan Rasul keluar dari rumah ketemu sahabat Abu Dar Al-Ghifari. Kata Nabi kepada Abu Dar, ya Abu Dar sini. Dipeganglah tangan Abu Dar, kata Anas bin Malik. Abu Dar sini. Dipegang tangan Abu Dar, kata Nabi gini, tahu nggak engkau bahwa nanti di akhirat ada satu perjalanan terjal mendaki namanya Akubatun Kaudah. Dan itu ada dalam Quran, Pak. Falak tahamal Aqobah. Ada kan ya? Falak tahamal Aqobah. Kenapa engkau tidak tempuh perjalanan mendaki itu? Gitu. Hadis ini mengatakan, tahu nggak Abu Dar, engkau nanti di akhirat akan menghadapi satu momen jalan yang mendaki. Terjal mendaki itu kan susah, Pak. Kalau Bapak tukang sesepedahan, ada terjal mendaki. Baeud, Pak. Disebut tanjakan Cibaeud. Kalau lewat situ pasti baeud. Aduh, nanjak, Pak. Kalau mudun senang kita. Ini nanjak, Pak. Pakai sepeda, waduh, gitu. Terjal mendaki itu disebut kaudah. Akubatun kaudah. Yang tidak bisa orang lewat kecuali yang ringan saja. Berat badannya ringan gitu. Atau bebannya ringan. Tidak bisa lewat kecuali yang ringan. Ada seorang sahabat bertanya, waqala ar-rajul, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, minal mukhifina ama ana au minal muskilin. Kalau saya model begini, termasuk yang berat atau ringan di akhirat? Itu kan keren, Pak, pertanyaannya. Nanti yang lewat yang ringan, yang berat tidak bisa lewat. Saya termasuk yang ringan apa berat ya Rasulullah? Sahabat yang disebutkan namanya. Sahabat lain gitu. Ketika Nabi mengatakan kepada Abu Dar, maka Rasul bertanya, am indak atau amu yaumin? Naam. Apakah engkau di rumah punya makanan untuk hari ini? Ada ya Rasulullah. Am indak atau amu godin? Apakah aku punya makanan di rumahmu untuk besok hari? Ada. Naam ya Rasulullah. Am indak atau amu ba'da godin? Apakah engkau punya makanan untuk hari yang ketiga? Sekarang, besok, lusa berarti ya Pak? Ya. Kalau lusa ada nggak? Sahabat ini mengatakan, la ya Rasulullah. Kalau untuk lusa saya harus berikhtiar lagi. Ya, di masanya beda dengan bapak dan ibu dan saya. Di kulkas ibu ada samingguan nggak telur? Gitu. Ada beras untuk berapa hari, Yun? Oh, bisa ya, gitu Pak. Bapak Ibu, hadis ini mengatakan apa? Kata Nabi, jika engkau memiliki makanan untuk hari yang ketiga, apalagi lebih, hari ketiga engkau masih sisa siap makanan untuk dimakan di rumah, maka engkau termasuk yang berat di akhirat. Kan ngeri Pak hadis ini. Ya, jadi itu jam'ah, tapi konteksnya kan beda. Di zaman dulu orang miskin rata-rata sulit, ada orang ngumpul-ngumpul sendirian. Zolim nggak Pak? Zolim. Kalau sekarang mungkin nggak terlalu ekstrim seperti itu. Tetangga Bapak ada nggak yang nggak bisa tidur karena lapar? Di sini, di komplek ini Pak? Nggak ada Pak? Justru nggak bisa tidur karena kekenyangan ya Pak? Nggak bisa tidur karena kelebihan makan kalau kita. Maksudnya itu kan kontekstual ya. Teksnya menyimpan makanan ya 3 hari sudah sulit di akhirat nanti. Tapi kalau sekarang nanti Bapak proporsikan saja. Ya, bagaimana kita tetap bisa berbagi gitu ya. Baik, jam'ah intinya jangan niat ngumpul-ngumpul, tapi niat untuk apa? Menjaga kehormatan diri dan keluarga. Yang keempat, ayyuk sidabi kasbi istiqfapan. Ayat keempat, alla yujhida nafsahu fil kasbi jiddan. Keempat, sekali-kali jangan memaksakan. Mencari rezeki tapi
menyulitkan diri. Zolim kan Pak? Ya, memaksakan dan akhirnya bahkan ada yang menghinakan. Mohon maaf tidak mengecilkan profesi. Ada yang mencari rezeki tapi sampai harus mengumbar aurat, sampai harus jadi olokan orang. Ya, cara-caranya begitu. Atau pada kondisi tertentu Bapak diingatkan, ada warning Pak dari sistem tubuh kita. Bapak sudah lelah. Sudah, kalau lelah istirahatkan saja. Bapak sudah dikasih warning karena rasa sakit tertentu, keluhan tertentu, maka istirahatkan. Itu hak tubuh kita. Punten Pak, ada orang yang sakit Pak. Dia pencari nafkah seorang ayah. Sakit, ketika jatuh sakit dia begini, ya Allah saya sakit sekarang, bagaimana dengan anak istri saya? Kewajiban saya mencari nafkah mereka untuk mereka. Sekarang saya sakit. Gimana rezeki saya ya Allah? Dia khawatir. Ternyata ketika sakit, tetangga yang nggak pernah ngasih parcel datang Pak. Kalau lagi sehat ada ngasih parcel nggak Bu? Pas sakit, parcel datang. Ternyata satu rombongan demi rombongan datang ke rumah sakit untuk apa? Besuk, ngirim makanan, bahkan ngirim uang. Selesai beberapa hari pada pulang itu yang berkunjung, dia baru sadar, ya Allah inilah cara Allah. Ternyata rezekinya lebih banyak didapatkan ketika sakit daripada sehat. Kalau gitu mending apa? Mending sehat. Ketika harus jualan, berangkat pagi, pulang petang, dapatnya sekian. Pas sakit, berkali-kali lipat didapatkan. Tapi bukan poinnya mending sakit gitu ya. Tapi Allah itu yang mengatur rezeki. Sakit saja dikasih rezeki dengan caranya Allah. Yang terakhir adalah Allah yara rizqahu minal kasbi wa yara rizqa minallahi ta'ala wal kasba sababan. Perhatikanlah bahwa rezeki itu sumbernya dari Allah, sementara kasab hanyalah sabab. Jangan sampai kita mengatakan ini semua dari perusahaan saya, ini semua dari toko saya, dari ladang saya. Hanya sabab. Berapa banyak yang mereka dapatkan, ternyata sabab-sababnya bermacam-macam. Ya, tidak mesti apa yang diusahakan jadi sabab. Usahanya ternyata nggak dapat apa-apa tuh Pak. Ya, kalau dapat dan keluar lagi. Tapi ada kok cukup dan lain-lainnya. Ternyata bukan dari situ. Dari rencana yang tidak diduga-duga. Dan itulah Allah yang Maha Kuasa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat disampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Saya malah kejongjonan. Harusnya 65 menit saya harus tutup. Malah lewat 6.20. Karena harus antar anak sekolah. Sekarang sudah mulai ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Semoga ada berkah dan manfaat. Mohon dimaafkan segala kekurangan. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.